Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirman-Lah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-28 yang membahas mengenai pakaian imam gitu ya. Saya akan membaca ayat yang pertama. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Amin ya, demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, tugas keimaman adalah hak istimewa ya, sekaligus tanggung jawab yang luar biasa. Sungguh menyenangkan mengenakan pakaian yang mulia dan berada di pelataran-pelataran kudus. Tetapi menjadi imam juga membawa kewajiban-kewajiban yang serius ya. Jadi hak istimewa ya, dipercayakan menjadi seorang imam itu. Nah, di dalam pasal Keluaran 28 ini kita menemukan 3 kebenaran begitu ya, 3 pelajaran. Yang pertama, para imam itu melayani Tuhan ya. Di beberapa ayat itu di sana disampaikan bagaimana mereka ya ditekankan begitu ya, seorang imam itu mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan ya. Para pelayan Tuhan yang tentunya di dalam melayani harus menyenangkan hati Tuhan begitu ya. Nah, demikian juga kita ya, di dalam panggilan pelayanan kita juga diajak untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini prinsip dalam pelayanan. Jadi pertama-tama ketika kita melayani Tuhan adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan ya. Kita melayani kan bukan menyenangkan orang lain ya Bapak Ibu ya, tapi kita melayani itu adalah menyenangkan Tuhan. Kenapa sih kita itu melayani? Ya, karena sebelum kita ditebus oleh Tuhan, kita itu hidup melayani dosa, hidup di dalam dosa dan melakukan dosa. Sehingga wajarlah kita ketika Tuhan sudah menebus kita tidak lagi melayani dosa, tetapi kita melayani Tuhan kita yang baru ya, yaitu Tuhan Yesus. Konsep penebusan kan begitu ya. Perbudakan zaman dulu kan begitu. Selama kita dimiliki oleh pemilik tertentu ya kita akan melayani seluruhnya. Demikian juga ketika kita sudah ditebus, secara otomatis, secara sebuah kesadaran begitu ya, ya kita akan melayani. Makanya melayani ini menjadi bagian penting Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita yang menyadari kalau dirinya sudah ditebus. Melayani itu bukan pilihan, tapi sebuah kesadaran ya. Iya ya, dulu aku melayani dosa, hidup di dalam dosa. Sekarang aku sudah ditebus oleh Tuhan. Layaklah seharusnya aku memang melayani Tuhan. Disuruh nggak disuruh begitu ya, itu sudah kesadaran. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan semestinya ya semuanya ambil bagian dalam pelayanan. Nah, yang kedua, selain melayani Tuhan, para imam ini juga melayani umat ya. Umat Tuhan adalah seperti permata bagi Tuhan ya, sehingga para imam ini membawa kita di dalam hatinya dan di atas pundaknya ya. Dia mewakili kita di depan tata Allah sehingga kita diterima di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi dulu umat itu nggak bisa langsung, harus melalui imam ya. Nah, kalau sekarang itu kan aksesnya kita lebih dipermudah, kita bisa langsung datang kepada Tuhan begitu
ya. Tapi di sini kita belajar bagaimana imam itu melayani umat ya. Nah, kalau sekarang bayangkanlah sebagai seorang hamba Tuhan, ya memang jemaat bisa langsung datang kepada Tuhan, tetapi ada hal-hal tertentu para hamba-hamba Tuhan tetap ambil bagian di dalam pelayanan ya, apakah itu katekisasi ya, apakah itu pemberitaan firman, pembinaan khusus dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa belajar. Mari kita doakan ya para imam, para hamba Tuhan lah kalau sekarang ya. Doakan kehidupan mereka ya, para hamba-hamba Tuhan ini supaya di dalam pelayanan mereka tetap menjaga hatinya. Mereka tetap fokus di dalam melayani dan tahu tugas utama, tugas pokok dalam pelayanan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara kita doakan supaya hamba-hamba Tuhan kita mereka boleh hidup tetap ya, hidup di dalam panggilannya. Nah, godaan itu kan banyak ya hari-hari ini ya. Kemarin saya jumpa dengan satu teman, begitu dibilang, "Zau, ya," aku bilang, "nggak ada rencana nyalek." Waduh, nggak dulu deh kalau itu. Ya lebih baik jangan ya. Hari-hari ini tuh banyak hamba Tuhan tergoda ya untuk hal-hal demikian. Mungkin tidak nyalek ya, tetapi bisa jadi hal-hal yang lain ya yang membuat orang bisa meninggalkan pelayanan. Nah, jadi tolong doakan untuk para hamba-hamba Tuhan ya, supaya hatinya dijaga ya, tetap fokus kepada Tuhan, tahu mengutamakan yang harus diutamakan di dalam pelayanannya. Nah, yang ketiga juga mereka melayani bersama-sama ya. Jadi hamba Tuhan itu tim ya, tim melayani. Nah, kita bersyukur di gereja kita itu timnya baik ya, saling melengkapi, saling menolong ya, saling membangun. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Kita berdoalah untuk tim hamba Tuhan di gereja kita ya, supaya tim hamba Tuhan ini tetap solid, tetap kuat ya, saling melengkapi, saling membangun ya. Dari teladan ini kan menjadi sebuah kesemangatan ya buat kita. Nah, kita berdoa ya untuk kerjasama tim yang ada dalam memikirkan pengembangan pelayanan, memikirkan tentang bagaimana jemaat bertumbuh. Nah, ini kita doakan supaya para tim hamba Tuhan ini juga menggumulinya ya dengan seksama, dan kita juga yang didampingi atau yang dibimbing boleh mengalami pertumbuhan itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara belajar dari kitab Keluaran pasal ke-28, memang berbicara tentang bagaimana membuat pakaian para imam ya. Karena memang pakaian itu menjadi salah satu pelengkap ya di dalam mereka menjalankan tugas keimaman mereka. Nah ya, jadi mari kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan ya zaman sekarang ini dalam melayani ya, motivasinya Tuhan murnikan, juga menjaga hatinya untuk tetap terarah fokus kepada Tuhan. Nah, kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk para imam, dan kiranya jemaat-jemaat juga boleh terus mendukung ya para hamba Tuhan di dalam pelayanannya, tentunya hal-hal yang baik, yang positif, apalagi yang memikirkan pertumbuhan iman jemaat ya, untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk para hamba Tuhan yang ada, sehingga kami juga boleh bersama bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan bersama. Kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk para hamba Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap menjaga hati dan motivasi kami di dalam melayani, sehingga hidup kami adalah milik Tuhan dan kami mau melakukan untuk Tuhan. Dan juga berdoa untuk tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya juga Tuhan berkati apa yang Tuhan percayakan dikerjakan dengan baik, dan Tuhan juga yang membuat mereka berhasil. Dan kami rindu setiap kami para hamba-hamba-Mu Tuhan bisa dan boleh melayani Engkau dengan baik. Berkati ya Tuhan Yesus untuk kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami dalam membangun relasi, membangun pelayanan, dan apa yang kami kerjakan kiranya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga untuk umat, mereka juga boleh hidup dalam kasih anugerah-Mu, bertumbuh bersama, untuk kami boleh saling melengkapi dan diperlengkapi. Terima kasih Tuhan. Berkati jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, kelemahan tubuh, kami berdoa kiranya Tuhan berkati, sehingga kami boleh dikasih sehat, dan Tuhan yang memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan mengingatkan kita untuk kita terus berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan kerjakan melalui para hamba-hamba Tuhan, dan juga setiap kita boleh mendukung di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.